Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Berdiri. Aturan panganjali umat. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Ternyata jam pertama ini masih banyak ibu lihat kalian membawa makanan ke kelas, ya, terutama minuman. Tentu itu tidak harapkan. Sesuai dengan perjanjian lisan yang sudah kita lakukan di awal tahun, itu izinkan Anda membawa air putih, air minum yang dalam pembelajaran kami. Seka Bisa, Seka hebat, Seksi jaya, Seksi mantap. 10 titik 1. We are one star, enjoy. Salam enjoy. Well. Manakala siswa telah siap melakukan pembelajaran, kita melihat dari konsentrasi siswa kepada kita, maka kita akan mulai mengajukan pernyataan atau pertanyaan pemantik yang bisa menggiring mereka untuk tahu mengapa mereka perlu belajar tentang cerita lintas zaman, tentang hikayat, tentang dongeng. Untuk selanjutnya mereka akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan melakukan perencanaan sesuai dengan model pembelajaran Project Based Learning yang telah kita rancang. Siswa diberi kesempatan mengatur selama 4 jam pembelajaran untuk membuat proyek mereka dengan segala ketentuan yang telah kita berikan. Semisal mereka membuat proyek dengan bentuk yang berbeda. Misalnya kelompok 1 membuat proyek dengan hikayat, kemudian kelompok 2 dongeng, kelompok 3 cerpen. Maka disinilah letak diferensiasi yang kita lakukan. Kita juga bisa memilih diferensiasi dengan memposting hasil kerja mereka di media sosial yang berbeda seperti YouTube, blog, TikTok, dan sebagainya. Sesuai dengan hasil asesmen awal yang kita lakukan, maka kita akan mendapat gambaran minat mereka terhadap pembelajaran. Bapak Ibu Guru, mari kita berikan kesempatan kepada siswa kita untuk mengeksplorasi ilmu pengetahuan secara berkelompok sesuai dengan kelompok yang telah mereka bentuk. Menurut Sahibul Hikayat, bermula ada seorang datu yang sakti. Mandraguna sedang bertapa di tengah laut. Namanya Datu Mabrur. Ia bertapa di antara Selat Laut dan Selat Makassar. Setelah tadi membaca hikayat Sajak Katoda itu, apa yang menurut kalian sulit? Isinya jawabannya. Kira-kira mengapa sulit memahami isi hikayat itu? Kira-kira apanya yang sulit? Semua kata kalian bisa pahami. Misalnya sahibul, apa artinya itu? Sudah dicari di sahibul. Penciptanya karena Sahibul, karena menurut Sahibul Hikayat bermula ada seorang datu yang sakti karena sedang mendapat hal berarti menurut seorang yang bersih. Benar. Berarti ada kata-kata yang sulit dipahami ya, karena sudah tidak menggunakan bahasa seperti yang kita gunakan saat itu, masih banyak menggunakan bahasa-bahasa Melayu. Ya, jadi itulah ciri khas dari
hikayat, menggunakan kata-kata yang sudah tidak digunakan lagi. Itu namanya kata apa? Kata sudah. Ya, kata arkais. Ya. Kata arkais. Ya, silakan membaca dan jawab. Kelompok ini bagaimana? Ada yang sulit dalam pertanyaan-pertanyaan yang sudah terdapat? Ada yang sulit dipahami? Ya. Ya, nomor 4. 4B. Apa tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah? Saijang berarti saling membantu. Arti kata saijang itu maksudnya ya. Nanti Anda bisa cek melalui HP Anda, gunakan ini ya dengan baik. Bisa juga dari konteks kalimat. Ya, pahamnya. Selamat pagi, nama saya Gede Jara Minata Nitya, kelas TJKT 1. Saya akan membawakan kisah judul Selat Bali. Baik, pada zaman dahulu dikisahkan Pulau Jawa dan Pulau Bali masih bersatu dan belum dipisahkan oleh Selat Bali. Di Pulau Jawa hiduplah seorang yang empu yang sangat sakti yang bernama Empu Sidimantra. Empu Sidimantra mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Manik Angkeran. Manik Angkeran sudah ditinggalkan oleh ibunya sejak masih bayi. Manik Angkeran sangat disayangi oleh Empu Sidimantra. Apapun permintaannya selalu dikabulkan oleh Empu Sidimantra. Namun sayang, Manik Angkeran mempunyai kegemaran yang sangat buruk, yaitu berjudi. Ia seringkali kalah berjudi dan mempunyai hutang-hutang yang sangat banyak. Suatu hari, Angkeran meminta tolongnya kepada ayahnya untuk membayar hutang-hutang yang sangat banyak akibat kalah berjudi. Manik Angkeran berkata, "Ayah, tolonglah aku. Aku kalah berjudi dan hutang-hutangku sangat banyak. Jika aku tidak membayarnya, aku akan disakiti oleh para penagih itu." Mendengar perkataan Manik Angkeran, Empu Sidimantra sangat sedih mendengarnya. Empu Sidimantra berkata, "Nak, ayah tidak punya harta lagi untuk membayar hutang-hutangmu yang sangat banyak. Ayah sarankan untuk berhentilah berjudi, nak." Manik Angkeran merengek-rengek kepada Empu Sidimantra. Manik Angkeran berkata, "Tolonglah ayah, jika aku tidak membayar, para penagih itu akan menyakitiku. Tolonglah ayah, berikanlah harta apapun untuk membayar hutang-hutangku ayah." Mendengar perkataan Manik Angkeran, Empu Sidimantra berpikir sejenak. Dalam hatinya, ia merasa kasihan kepada anaknya. Jika tidak membayar hutang-hutangnya, para penagih akan menyakiti anaknya. Baiklah, tunggulah sebentar di sini. Nanti siang kembalilah ke rumah. Baik ayah. Empu Sidimantra mengambil bajra saktinya lalu pergi ke gua jauh dari rumahnya. Sesampainya di mulut gua, Empu Sidimantra membunyikan bajra saktinya. Seketika muncullah naga yang besar, bersisik emas dan berkilau. Naga tersebut adalah Naga Basuki. Naga Basuki itu berkata, Wahai manusia, ada perlu apa untuk memanggilku?" Empu Sidimantra menjawab, "Wahai naga yang baik, tolonglah aku. Berikanlah sisik-sisik emasmu untuk membayar hutang-hutang anakku."
pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Maturang para mesanti. Om